Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Saya berkesempatan kali ini ingin menyampaikan materi sebagai bahan penunjang saya ujian akhir semester kali ini dengan mata kuliah yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis, serta dosen pengampu saya yaitu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Baik, kita langsung saja akan membahas mengenai tentang pengertian ilmu ekonomi sendiri. Kita harus mengetahui pengertian dari ilmu ekonomi agar kita bisa membahas lebih dalam apa saja yang ada di pengantar ilmu ekonomi dan bisnis kali ini. Ilmu ekonomi adalah mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapainya kemakmuran. Di sini ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi deskriptif serta ekonomi terapan. Apa sih ekonomi deskriptif itu? Ekonomi deskriptif yaitu menggambarkan keadaan aktual ekonomi secara deskriptif. Sedangkan ekonomi terapan adalah mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang ada. Lalu ada di sini ruang lingkup ilmu ekonomi sendiri. Ruang lingkup ekonomi itu kita dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu ekonomi mikro serta ekonomi makro. Nah, di sini ekonomi mikro itu bisa didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Contohnya ekonomi mikro bisa kita lihat dari pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan atau keuangan rumah tangga. Meskipun begitu, ekonomi mikro tidak selalu berkaitan masalah finansial saja atau keuangan di sebuah perusahaan ataupun kehidupan rumah tangga. Lalu sedangkan ekonomi makro di sini bisa juga kita katakan yaitu ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cangkupan luas yang lebih luas. Contohnya itu bisa membahas tentang neraca keuangan sebuah negara ataupun mengenai masalah tentang yang ada di sebuah negara. Contohnya seperti bagaimana untuk mengurangi sebuah kayak masalah ekonomi, pengangguran, pertumbuhan, inflasi, serta kemiskinan di suatu negara. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang masalah-masalah ekonomi secara mikro. Di sini masalah-masalah ekonomi secara mikro ada mengenai pembahasan tentang bagaimana mengatasi penanggulangan tentang masalah ekonomi seperti pengangguran, pertumbuhan inflasi, serta kemiskinan. Nah, pemerintah telah membuat banyak kebijakan yang ditunjukkan untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi sendiri, yaitu membuat kesempatan kerja dan kestabilan dalam harga. Pada kenyataannya, jarang pada saat yang sama terjadi kesempatan kerja penuh dan harga yang stabil. Lalu di sini kita bisa melihat bagaimana timbulnya pengangguran dan inflasi yang terlalu tinggi dan bagaimana cara mengatasinya, serta apakah tingkat pengangguran dan inflasi seharusnya harus 0%. Berapa tingkat inflasi yang dapat diterima dan dapatkah suatu negara mengendalikan inflasi di negara tersebut. Itulah tuntutan dan pertanyaan yang ada di perubahan lingkungan perekonomian dan pertanyaan seputaran bagaimana cara untuk menanggulanginya tingkat pengangguran yang ada di suatu negara tersebut agar mencapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan yang baik dan maju dalam suatu negara tersebut. Baik, untuk menanggulangi permasalahan trouble yang ada masalah-masalah ekonomi secara mikro tersebut, yaitu tentang pengangguran, mungkin di sini pemerintah sudah mengupayakan untuk menanggulangi tentang pengangguran tersebut serta kemiskinan yang ada di
negaranya tersebut, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, lalu meningkatkan beberapa aspek elemen dalam produksi, kualitas usaha dalam sebuah produksi itu tersebut, agar di sebuah negara itu mencapai suatu kemakmuran dan tidak menjadikan suatu negara itu makin menurunnya perekonomian dan menyebabkan kemiskinan. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemiskinan atau terpuruknya dalam suatu negara ekonominya, maka kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, SDM-nya di sini. Oleh sebab itu, kita akan di sini akan membahasnya kesempatan bagaimana kualitas dalam SDM tersebut dan apa saja yang ada di elemen-elemen berikut ini. Yang pertama yaitu ada biaya kesempatan. Di sini biaya kesempatan yaitu keputusan untuk memperoleh lebih dari satu barang, berarti harus membuat suatu keputusan untuk memperoleh barang lain dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal inilah yang membuat keputusan pertama yang menghendaki pengorbanan biaya setiap kali seseorang harus dilakukan untuk membuat sebuah pilihan. Orang itu harus membayar biaya opportunities-nya. Lalu ada daya guna, konsumsi, serta permintaan. Di sini manusia memerlukan barang dan jasa karena barang dan jasa memberikan kepuasan hati, manfaat atau guna langsung untuk tidak langsung. Suatu benda tergantung pada persediaannya. Contohnya, sebuah botol berisi air minum mempunyai kegunaan yang tinggi bagi orang yang sedang haus. Nah, di sini lalu tetapi sudah tidak sebesar botol pertama. Gunanya diberikan oleh sejumlah botol yang berisi air minum berturut-turut semakin mengecil. Nah, di sini konsumsi serta permintaan, pastinya setiap manusia pasti memiliki hasrat yang lebih tinggi, yaitu tidak selalu merasa cukup atau tidak selalu merasa puas dalam biaya dalam konsumsi atau permintaan yang ada. Pasti ingin meningkatkan terus dan terus, karena sifatnya adalah hakikatnya kita bersifatnya seperti kita kehausan bila tidak ada konsumsi yang ada, lalu guna permintaan yang menurun, itu pasti akan menjadikan sebuah trouble atau masalah yang ada jika tidak dibarengin atau tidak seimbang dalam biaya konsumsi serta permintaan yang ada. Di sini kita bisa melihat tentang permintaan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit kalau harga barang itu naik. Demikian pula kalau harga barang itu turun, orang akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Bentuk umum kurva permintaan adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Seringkali tidak lurus melainkan lengkung. Asumsinya adalah bahwa berubah-ubah itu hanyalah harga barang yang bersangkutan, sedangkan yang lain-lainnya, pendapatan, selera, harga barang lain tidak berubah. Lalu di sini ada permintaan dan barang. Suatu hipotesis dasar ekonomi adalah bahwa semakin rendahnya harga suatu komoditi, maka semakin banyak jumlah yang akan diminta kalau hal lain tetap sama. Dengan demikian, naiknya harga konsumen akan mengurangi jumlah yang dibeli atau berhenti membeli. Keadaan lain ini tidak berubah dalam ekonomika, disebut dengan ceteris paribus. Nah, di sini kita bisa dapat katakan bahwa setiap kita sebagai konsumen, jika harga barang itu murah, kita akan pasti membeli suatu barang itu jauh lebih banyak, maka permintaannya akan tinggi. Tapi jika kita melihat harga barang itu jauh lebih mahal, maka kita otomatis akan membelinya dalam jumlah sedikit, maka akan dikatakan permintaan, daya jual belinya akan menurun lebih sedikit tuh.
sini ada schedule permintaan dan kurva permintaan. Schedule permintaan merupakan gambaran hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Schedule ini adalah tabulasi angka yang memperlihatkan jumlah komoditi yang diminta pada harga tertentu. Sedangkan kalau kurva permintaan berarti kita bisa melihat kurva itu sendiri dari permintaan. Misalnya kalau permintaannya meninggi, berarti kita bisa melihat dari sebuah kurva. Lalu di sini ada elastisitas permintaan dan penawaran. Kasus pertama, contoh kita bisa melihat jumlah yang diminta konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Untuk mencapai suatu kenaikan penjualan yang besar diperlukan hanya sedikit saja penurunan harga. Lalu ada kasus kedua, kita bisa melihat jumlah yang diminta konsumen sangat tidak peka terhadap perubahan harga. Maka penurunan harga hanya berpengaruh sedikit perubahan permintaan dalam komoditinya. Di sini kita bisa katakan bahwa elastisitas permintaan dan penawaran merupakan faktor penting dalam elastisitas permintaan dan penawaran dari harga. Kita bisa melihat dari harganya karena di situ merupakan faktor penting dalam elastisitas permintaan dan penawaran. Jika misalnya harga sangat mempengaruhi dalam permintaan dan penawaran, jika harganya murah ya berarti otomatis permintaannya akan lebih jauh banyak. Jika harga itu mahal, maka permintaannya akan menurun. Serta di sini penawaran juga sama halnya dengan kita bisa melihat dari harga. Jadi patokannya adalah harga. Di sini ada perusahaan, produksi, dan biaya. Perusahaan merupakan suatu kesatuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan benda-benda atau jasa. Perusahaan ingin mencapai laba setinggi mungkin, itu otomatis memang betul. Pengertian sehari-hari yaitu laba sendiri adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat barang-barang tersebut, atau bisa disebut dengan profits. Jadi memang betul di sini perusahaan akan meminta laba setinggi mungkin atau keuntungan yang lebih tinggi untuk si perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan sebuah laba setinggi mungkin, maka sebuah perusahaan pasti yang namanya harus ada produksi. Produksi di sini berarti kita harus dapat meningkatkan sebuah produksi kita lebih baik, lebih bagus untuk sesuai perusahaan itu biar mendapatkan laba yang tinggi, keuntungan yang tinggi. Dan di sini juga ada biaya. Biaya juga sangat mempengaruhi. Jadi perusahaan pasti akan mengetahui atau mematokkan bagaimana biaya-biaya apa saja yang ada di dalam pengelolaan sebuah produksinya di perusahaan tersebut, agar bisa yang lebih utama tuh bisa menguntungkan si perusahaan. Jadi intinya adalah perusahaan, produksi, dan biaya itu adalah sebuah satu kesatuan dalam mencapai suatu laba setinggi mungkin atau profit yang lebih tinggi. Adapun persaingan yang tidak sempurna. Di sini dikatakan persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu perekonomian apabila masing-masing penjual mempunyai pengendalian terhadap harga produknya. Pesaing tidak sempurna menghadapi kurva permintaan yang menurun ke bawah. Jika perusahaan menaikkan penjualan produknya, maka perusahaan tersebut akan menekankan harga produknya. Perilaku pesaing tidak sempurna. Beberapa bentuk persaingan tidak sempurna bisa dikatakan sebagai monopoli. Monopoli sendiri yaitu pada keadaan yang ekstrim hanya ada satu penjual dengan kekuasaan monopoli.
ya, monopoli itu bisa dikatakan satu-satunya produsen dalam industri dan tidak ada produsen lain yang memproduksi barang substitusi yang sangat mirip. Oligopoli artinya oligopoli adalah beberapa penjual. Oligopoli ini ada dua tipe. Yang pertama, tipe pertama, seorang oligopolis merupakan salah seorang dari beberapa penjual yang memproduksi barang yang identik. Lalu ada tipe kedua, ditandai dengan industri yang hanya terdiri dari segelintir penjual yang menjual barang dengan diferensi produk. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa jika seorang monopolis berharap akan memaksimalkan keuntungan dari beberapa harga yang harus ditetapkan. Lalu, berapa output yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membandingkan biaya produksi dengan penerimaannya. Pada output, berapakah penerimaan maksimal? Di sini akan ada cara-cara bagaimana untuk biaya output itu sendiri menekankan supaya maksimal. Lalu setelah itu akan ada yang namanya konsumsi dan investasi. Konsumsi adalah pengeluaran untuk barang dan jasa. Konsumsi merupakan terbesar GNP. Alat pokok dalam analisis fungsi konsumsi yaitu suatu konsep yang mengaitkan pengeluaran untuk konsumsi dengan tingkat pendapatan secara disposable. Di sini ada konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Oke. Konsumsi berkaitan dengan output agregat dan kesempatan dalam bekerja. Untuk itu kita perlu memahami beberapa tambahan untuk konsumsi dan tabungan sebagai akibat tambahan pendapatan MC dan MPS. Nah, di sini ketika biaya konsumsi yang tinggi, maka kita akan mendapatkan sebuah tabungan dan pendapatan juga yang lebih tinggi, serta akan menghasilkan kita dapat berinvestasi. Jika biaya konsumsi tinggi, daya beli tinggi, serta kita bisa mendapatkan tabungan dan pendapatan yang tinggi juga, kita bisa berinvestasi atau investasi sendiri. Nah, investasi sendiri di sini sangatlah penting untuk tabungan kita di masa yang akan datang. Nah, investasi sendiri bisa berupa contohnya investasi rumah ataupun investasi hal yang barang-barang properti yang bisa bergerak dalam jangka waktu panjang. Itu sangat diperlukan dan dalam kondisi apapun investasi bisa sewaktu-waktu kita pakai dan kita pergunakan jika dalam keadaan darurat. Baik, sekian dan terima kasih materi yang kali ini yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian dan kesalahan dalam pembuatan video kali ini, ataupun ada sebuah kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.